Mas. Oke, thank you Kak Intan. Mungkin tanpa berlama-lama, aku izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya, teman-teman? Sudah, Mas. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya di pagi hari ini ya. Mungkin teman-teman ada yang sedang berpuasa dan semoga enggak ngantuk ya. Harusnya enggak ngantuk karena masih pagi, masih seger. Jadi saya ucapkan selamat bergabung di ILT pagi ini, ILT yang kedua ya. Setelah sebelumnya itu oke, mungkin sebelum jauh ke dalam, mungkin kita kenalan dulu mungkin ya biar lebih dekat ya. Jadi perkenalkan nama saya Yusuf Sugiono, bisa dipanggil Yusuf. Jadi saya sekarang jadi external reviewer di Decoding ya. Mungkin teman-teman ada yang submission, nah itu saya salah satu reviewer yang ngecek submission yang kalian kirim gitu. Nah, mungkin sedikit kenalan singkat juga. Jadi saya juga alumni SIB juga ya di Decoding Cycle pertama, yaitu dalam belajar machine learning dan front end. Jadi saya juga certified Google Cloud untuk Cloud Engineer dan Cloud Digital Leader juga AWS. Nah, jadi saya sebenarnya lebih ke apa ya? Saya antusias untuk belajar di bidang machine learning, cloud dan juga web development gitu. Nah, tapi kali ini kita akan bahas terkait web development-nya. Oke, nah sebelum masuk ke materi kita akan apa ya? Kita akan bacakan lagi rules ya, yang mungkin ini sudah teman-teman dapatkan juga, dapat teman ketahui juga dari sesi ILT sebelum-sebelumnya. Jadi untuk rules atau aturan yang harus kita patuhi selama sesi ini, yang pertama kita harus fokus ya, fokus penuh karena akan banyak aktivitas di 2 jam ke depan. Jangan sampai ada distraksi-distraksi. Bagi yang teman-teman mungkin tidak berpuasa, boleh siapkan minuman ya, tapi jangan sambil makan minum atau jangan sambil sampai mengganggu di sesi ini gitu. Nah, kemudian pastikan koneksi internet itu selalu bagus, selalu baik ya, selalu on cam juga karena on cam ini menjadi salah satu apa ya, kehadiran teman-teman juga nih, kan lebih seru nih kalau lihat teman-teman kelihatan wajah-wajahnya gitu yang masih berseri-seri di pagi hari ini. Nah, ini bisa on cam. Kemudian nanti kalau misalkan nanti ada yang ingin bertanya atau ingin apa ya, chat dan lain sebagainya, bisa raise hand dulu atau langsung di apa, tulis di kolom chat gitu. Dan sebisa mungkin jangan langsung on mic ya kalau belum waktunya berbicara atau belum dipersilahkan gitu. Jadi untuk selama penyampaian materi nanti mohon teman-teman mute terlebih dahulu gitu. Dan mohon juga untuk tidak mengganggu keberlangsungan sesi ya. Jadi mungkin nanti ada yang tiba-tiba live join lagi atau tiba-tiba gaduh dan lain sebagainya, itu sebaiknya dihindari. Kemudian jangan lupa nanti di akhir sesi akan ada form feedback ya, nanti silakan diisi setelah dipersilakan, dan harap juga berpartisipasi aktif selama sesi karena untuk teman-teman yang aktif nanti akan mungkin dapat nilai tambahan dan juga mungkin dapat reward gitu. Oke, jadi apakah sudah siap teman-teman? Boleh kasih reaksinya dong untuk masuk ke materi. Oke. Oke, jadi di sesi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran nih yang harus kita capai ya di sesi ini. Nanti ada 5 hal, yaitu yang pertama diharapkan nanti teman-teman bisa menjelaskan peran penting JavaScript untuk DOM manipulation. Kemudian diharapkan nanti bisa membedakan antara browser dan Node.js environment, kemudian bisa menjelaskan cara manipulasi DOM dengan web API, lalu dapat menjelaskan penerapan event listener pada elemen HTML, dan
terakhir kita akan mengadopsi ya DOM manipulation dan event listener pada aplikasi Hot Wheels Catalog. Nah, jadi akan ada live demo nantinya. Oke, jadi untuk mencapai 5 tujuan ini ada 5 agenda juga yang akan kita lakukan di sesi ini. Pertama kita akan mempelajari tentang JavaScript di lingkungan browser. Nah, kemudian kita akan belajar sebenarnya apa sih perbedaan browser API dan Node.js API. Dua-duanya bisa buat JavaScript, tapi sebenarnya apa sih perbedaannya gitu. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang DOM manipulation, bagaimana caranya dan untuk apa ya. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang event listener, bagaimana interaksi yang bisa kita lakukan menggunakan JavaScript, dan kita akan praktek nanti terakhir di live demo menggunakan studi kasus Hot Wheels tadi. Sebelum masuk atau mempelajari tentang hal-hal tadi, sebenarnya ada kebutuhan nih atau keperluan nih prasyarat yang perlu kita lalui agar pelatihan atau sesi ini berjalan dengan lancar gitu. Jadi untuk bisa mengimplementasikan DOM, manipulation dan interaktivitas di halaman web itu seharusnya untuk teman-teman semua sudah dipelajari atau sedang mempelajari terkait ini ya terkait pilar penyusun halaman web. Ini juga sudah dibahas di ILT sebelumnya ya, di mana sebelumnya kita sudah bahas terkait kerangka sebuah web menggunakan HTML dan juga bagaimana sebuah website itu dihias atau diberi styling ya agar terlihat menarik dengan CSS. Nah, kemudian di sesi kali ini kita akan mengulas pilar ketiga yaitu JavaScript untuk membangun halaman web. Ya, atau tepatnya nanti agar website yang kita buat jadi lebih interaktif gitu. Oke, dan selain itu tadi teman-teman harusnya juga sudah belajar atau sedang belajar terkait kelas belajar dasar pemrograman JavaScript ya. Jadi sama seperti halaman web, JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat berkomunikasi dengan lingkungan browser gitu. Nah, jadi untuk mengulik ya terkait JavaScript, jadi harusnya rekan-rekan juga sudah mempelajari di kelas belajar dasar pemrograman JavaScript gitu. Oke, kita langsung lanjut. Jadi di topik atau di bab pertama ini kita akan bagaimana sih memahami ya bagaimana kalau kita menerapkan JavaScript ke web itu seperti apa gitu caranya. Nah, tapi kita harus pahami dulu nih. Jadi dalam menggunakan JavaScript itu ada 2 environment ya. Tadi ada browser dan ada Node.js gitu. Karena awalnya itu sebenarnya cuma browser aja nih, tapi seiring berkembangnya zaman, karena JavaScript juga sudah semakin modern, tidak hanya sisi fitur-fiturnya, nah ini runtime atau istilahnya tuh kayak si mesin yang bisa menerjemahkan atau menjalankan JavaScript ini itu bisa dikeluarkan dari lingkungan browser gitu, yaitu menggunakan Node.js. Jadi sebenarnya dua-duanya JavaScript bisa buat running JavaScript, tapi kalau browser terbatas di dalam browser saja, sedangkan Node.js ini dikeluarkan nih dari browser sehingga nanti bisa kayak bikin server, bisa berkomunikasi dengan OS dan lain sebagainya. Jadi meskipun menggunakan bahasa programan yang sama, konteksnya menjadi berbeda nih karena aksesnya pun terbatas ya pada lingkungan atau environment gitu. Oke, next ini akan ada beberapa teknik ya terkait penerapan JavaScript pada website, yaitu ada 3, yaitu yang pertama embedded script, kemudian ada external script, dan juga ada inline script. Lalu apa sih perbedaan atau bagaimana sih penerapan antara ketiga teknik ini? Nah, mari kita coba cek contohnya satu-satu ya. Oke, pertama terkait embedded script ya. Mungkin di ILT sebelumnya atau di kelas-kelas yang sudah dipelajari, ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara kita mengimport atau memasukkan CSS ya atau styling gitu.
Jadi kalau misal kita kalau pakai CSS itu embedded script atau di embedded kalau di embed itu pakai tag-nya itu style, sedangkan JavaScript itu kita bisa masukkan di update dengan tag script gitu. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam elemen body ya ada tag script, di dalamnya kita taruh kode JavaScript. Gitu. Nah di kode JavaScript ini seperti kita ketahui ya, kita buat variabel A dan B, kemudian kita tampilkan penjumlahan antara A dan B ke konsol gitu. Itu tadi untuk ini ya embedded script gitu. Kekurangannya mungkin nanti kalau kita punya kode JavaScript yang panjang, tentu akan susah untuk dikelola ya. Misalnya kita pengen manipulasi DOM atau apapun nanti jadi scroll gitu. Kita buat JavaScript kemudian kita mungkin perbaiki lagi ke HTML, kita scroll lagi ke atas ke bawah. Itu sangat tidak efisien, mungkin akan bikin orang pusing juga. Nah, itu kita bisa pakai cara kedua, yaitu terkait ini teknik external script. Nah, kalau eksternal ini kita akan memisahkan dua filenya nih. Jadi HTML kita buat terpisah, si JavaScript-nya kita buat terpisah gitu. Kemudian dihubungkan, tetap menggunakan script juga, tapi kita taruh di atribut src ya di sini. Jadi di atribut src-nya kita panggil si berkas index.js itu ada di mana gitu. Dan isinya pun sama. Dan ini kalau kita jalankan hasilnya pun juga sama seperti tadi. Hanya saja filenya dibuat terpisah, jadi kita ngodingnya juga bisa terpisah gitu. Kemudian untuk teknik selanjutnya itu ada namanya inline script. Nah, kalau di CSS inline itu kan dalam satu baris ya, atau dimasukkan ke dalam si tag HTML-nya. Nah, kalau di JavaScript sebenarnya sama, kita bisa masukkan ke di dalam tag-nya, tag HTML-nya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira kalau kita taruh script seperti ini nanti hasilnya seperti apa? Boleh di chat ya. Ada yang tahu nggak kira-kira hasilnya apa? Apakah yang muncul adalah di konsol klik aku dong, atau muncul tulisan wah aku diklik, atau nggak muncul apa-apa, atau muncul error, atau gimana kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat mungkin? Oke, kayaknya banyak yang jawab wah aku diklik. Ada lagi mungkin yang mau jawab berbeda atau punya pendapat yang berbeda? Oke, jadi sebenarnya ya ini nggak bisa ya sebenarnya ya. Jadi untuk penerapan inline script tidak seperti ini ya teman-teman ya. Karena tidak ada HTML yang memiliki atribut script itu tidak ada. Jadi ini contohnya ini apa ya? Ini mengecoh aja nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya gimana sih penerapan inline script? Nah, contoh inline script itu biasanya seperti berikut ini. Pakainya itu on click ya. Jadi atributnya adalah on click gitu. On click itu apa? Itu untuk apa ya? Semacam event atau pemicu. Jadi ketika buttonnya diklik nanti baru akan dieksekusi si kode JavaScript-nya gitu. Oke. Maka tetap fokus dan terus makan ya teman-teman ya. Oke, kita sudah mengetahui 3 teknik cara membuat file JavaScript ya, dan menghubungkannya ke HTML. Nah, sekarang kita kembali ke yang awal tadi. Sebenarnya apa sih bedanya kita menjalankan JavaScript di browser dan di Node.js ya, atau di JavaScript pada umumnya. Nah, kita akan ditunjukkan sebuah bagan atau sebuah apa ya ini, diagram mungkin ya. Di dalam sebuah browser, nah itu kita diberikan 3 apa istilahnya? 3 fitur atau 3 objek lah intinya. Jadi ada DOM, ada BOM, ada JavaScript. Nah, JavaScript sendiri
itu, sama seperti, yang ada di Node.js sebenarnya. Kita ya perilaku-perilaku dasar JavaScript, misalnya kita bisa bikin objek, kita bisa buat, variabel, tipe data, kita bisa buat function, dan lain sebagainya. Nah, namun ketika di browser, itu ada 2, objek yang bisa kita akses nih, atau 2 API ya istilahnya mungkin ya, browser API-nya ada. Kita bisa akses DOM dan BOM. Nah, apa sih keduanya? DOM itu dokumen objek model, yaitu dokumen webnya, atau sederhananya mungkin dokumen itu apa-apa saja yang tampil di halaman websitenya. Sedangkan si browser objek model itu adalah fitur-fitur dari browsernya. Misalnya ada navigasi, misal untuk back atau next ya, untuk apa ya, ke halaman sebelumnya atau halaman setelahnya. Kemudian kita bisa akses si properti atau objek screen-nya, misal ukuran layar dan sebagainya. Kita bisa misal ingin mengambil lokasi, kita minta permission, izin lokasi dari si pengguna misalnya, dan lain sebagainya. Itu dari si browser-nya gitu. Dan masih banyak lagi. Dan salah satu API yang paling sering diakses itu adalah DOM atau dokumen objek model. Nah, sebenarnya kita itu bisa loh memanipulasi dokumen objek model ini dengan lebih mudah. Gitu. Kita bisa ubah-ubah konten halaman web itu bisa jadi lebih dinamis dan interaktif dengan menggunakan DOM ini, dan juga perantaranya itu JavaScript. Tentu saja JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih DOM itu? Kita coba kupas apa itu pengaruh